Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang berlibur, berkumpul dengan keluarga, selamat berlibur ya. Kemudian juga untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas, kemudian sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, dan Anda yang saat ini juga tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Walaupun ini pemirsa suasana jalan saat ini ya untuk menuju ke tempat aktivitas Anda banyak yang lengang, Anda harus tetap berkonsentrasi, Anda pun harus tetap waspada dan selalu berhati-hati ya, karena ini pemirsa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Jangan lupa pemirsa, saat Anda mengendarai kendaraan Anda, dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda berkendara. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran juara dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi dari sekeliling Anda. Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan ataupun informasi-informasi update yang ada di sekeliling pemirsa. Ini cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Pemirsa, dalam pelaksanaan ya penerimaan peserta didik baru PPDB ini sudah memasuki tahap yang kedua untuk tingkat SMA. Nanti bagaimana tanggapan dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta ataupun FKSS ya. Dalam hal ini FKSS Kabupaten Cirebon berkaitan dengan pelaksanaan PPDB yang tahap 1 kemarin, kemudian saat ini memasuki tahap yang kedua ini pemirsa ya. Topik yang nanti kita akan obrolkan, kita akan bedah tentang PPDB di mata Forum Kepala Sekolah SMA Swasta atau FKSS Kabupaten Cirebon. Nanti akan saya hadirkan Ketua FKSS Kabupaten Cirebon, dan juga saya hadirkan ada dari praktisi pendidikan juga nih pemirsa. Kemudian nanti apa harapan dari FKSS berkaitan dengan pelaksanaan PPDB di tahun ini. Kemudian dalam lintasan sejarah, ini sudah berapa lama sih FKSS ya berada di khususnya Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber. Sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon atau koran juara di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, penerapan 1 Juli wilayah Cirebon tahap berikutnya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan syarat beli pertalit dan solar tahap 1. Itu pemirsa. Kemudian syarat beli minyak goreng curah, kini yang berminyak yang bersyarat. Itu pemirsa, beli minyak goreng gunakan Peduli Lindungi dan nomor induk kependudukan NIK ya. Pertalit solar daftar My Pertamina. Itu pemirsa, kini yang berminyak yang bersyarat. Nah itu pemirsa. Kemudian polisi dalami uang palsu bikinan pasangan suami istri. Itu pemirsa, catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini ya. Imam Trump, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Berharap lebih baik dari uang kompensasi kepada warga. Nah ini pemirsa, persoalan berkepanjangan dampak batu bara di Kecamatan Lembawungku, Kota Cirebon. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. Ini dari Kota Cirebon ya.
DPRD sentil persoalan warga perbatasan. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon respon munculnya sejumlah figur untuk pilkada di tahun 2024. Ya, itu pemirsa. Kemudian proteksi kebakaran yang patuh cuma 20%. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Pertemuan ketua fraksi batal. Nah, ini pemirsa kemarin ya. Fraksi Demokrat dan PKS akui sudah ingatkan pimpinan DPRD. Dinas Pendidikan pastikan bakal pertahankan Korwil, koordinator wilayah. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. PKL di bawah flyover masih nekat berjualan. Nah, itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Ya, dicari paket tua muda. Milenial banyak gagasan segar. Figur senior syarat pengalaman. Perubahan AKD macet ulah pimpinan. Ini pemirsa pernyataan ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Cirebon. Dian dan SBH adu visi misi di depan AHY. 162 jamaah haji Kota Cirebon ke Tanah Suci pemirsa. Kemudian Danrem 063 Sunan Gunung Jati pimpin Sertijab 5 Dandim. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang PPDB di mata Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Kabupaten Cirebon atau FKSS Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua FKSS Kabupaten Cirebon, ada Rusmadi SPT Karib atau biasa saya mau mengingat dengan Kang Rusmadi. Selamat pagi Kang Rusmadi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Rusmadi? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita semua sehat semua. Amin. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Rusmadi, ini pemirsa ada praktisi pendidikan dan juga sebagai staf pengajar di salah satu SMA swasta juga ini pemirsa di Kabupaten Cirebon. Ada Ibu Muatiro SPD atau biasa dipanggil dengan Ibu Mut. Selamat pagi Ibu Mut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu Mut? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Rusmadi nih. Kang Rusmadi, ini sebelum kita ke PPDB ya, mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui tentang keberadaan FKSS Forum Kepala Sekolah SMA Swasta ya. Dan ini sudah berapa lama sih di Cirebon itu, khususnya di Kabupaten Cirebon? Silakan Kang Rusmadi. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk berdirinya Forum Kepala SMA Swasta itu tepatnya tanggal 4 Mei. 4 Mei. 4 Mei 2017 itu didirikan forum, didirikan di tingkat Jawa Baratnya. Oh, di tingkat provinsi ya? ya? Jadi di tingkat provinsi itu sudah dibentuk forum di 4 Mei 2017. Nah, kemudian berangsur-angsur di tiap kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu didirikan. Ya, termasuk di Kabupaten Cirebon. Ya, saya sendiri sebenarnya merupakan kepengurusan yang periode kedua. Oh, periode kedua. Di Kabupaten Cirebon itu. Ya, di Kabupaten Cirebon itu pertama berdiri Forum Kepala SMA Swasta itu diketuai oleh Pak Haji Badruzzaman. Beliau adalah Kepala SMA NU Panguragan. Nah, kemudian di periode kedua saya yang terpilih ya, dan sampai dengan sekarang ya terpilih kembali. Dan untuk forum tingkat Jawa Barat sendiri kemarin itu di 23 sampai 25 Ciloto, ya? Itu kita mengadakan kongres di untuk Ciloto, pemilihan kepengurusan yang baru. Oh, untuk Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat, di Ciloto, dan terpilih kembali Pak
Ade De Hendriana. Jadi beliau adalah kepala SMA Gunadarma Bandung. Oh, Bandung. Ya, selaku ketuanya. Ketua FKSS Jawa Barat. Iya. Baik. Insya Allah nanti dalam waktu dekat itu akan dilantik oleh keinginan dari beliau itu bisa dilantik oleh Bapak Gubernur. Oke. Karena ya. pada saat berdirinya pertama itu dilantik oleh Pak Gubernur juga pada masanya Kang Aher. Kemudian periode kedua itu dilantik oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Haji U. Ya, nah sekarang yang terbaru ini yang insya Allah nanti ini di periode yang sekarang akan permohonannya dilantik oleh Pak Ridwan Kamil. Oh, itu ya, Iya. keberadaan ataupun FKSS di lintasan sejarah ya, terutama di Kabupaten Cirebon. Baru sekitar 5 tahunan berarti? 5 tahunan. 5 tahunan, oke. Tidak terasa. Dan Kang Rusmadi, ini kan hangat juga ya, sedang hangat juga berita-berita baik di online, cetak maupun elektronik di Cirebon. Hangat juga ini membincang atau memberitakan tentang PPDB ya, untuk tingkat SMA nih ya, Ibu Mut, ini juga sudah memasuki tahap yang kedua ya. Kalau FKSS sendiri ya, FKSS Kabupaten Cirebon memandang pelaksanaan PPDB ya di tahap 1 ataupun secara umum di tahun 2022 ini bagaimana gitu Kang Rusmadi? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya untuk pelaksanaan PPDB di tahun 2022-2023 itu ya pada dasarnya secara umum lebih kondusif dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya ya. Gitu ya. Apalagi sekarang juga langsung atau tidak langsung dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan KCD wilayah 10 itu sering melibatkan juga rekan-rekan dari swasta, ya, baik dari keterlibatan dari jadi biasanya yang pertama itu pada saat peluncuran Juklis, ya itu kan kita juga diundang untuk uji publik, ya, baik di tingkat provinsinya yang diwakili oleh ketua yang di Jawa Barat, ya, sehingga kita juga turunannya juga sudah ada pemberitahuan dari ketua yang di Jawa Barat bahwa Juklis untuk PPDB di tahun sekarang seperti ini. Nah, kemudian di tingkat KCD sendiri, kami juga sering istilahnya diundang untuk baik sosialisasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan PPDB itu. Jadi secara umum komunikasinya baik gitu ya? Ada, ya komunikasinya. Walaupun baik. Ya sementara ini untuk di Kabupaten Cirebon sendiri dari teman-teman yang ada di keanggotaan forum itu masih belum memanfaatkan secara aktif keberadaan daripada PPDB online-nya. Oke. Mengapa demikian? Tapi tahan dulu nih ya, Kak Rusmadi, dan juga nanti saya ke Ibu Muatiro atau Ibu Mut sebagai praktisi pendidikan. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda pemirsa. Silahkan pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Saya kembali ke Kang Rusmadi, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, ini kurang memanfaatkan rekan-rekan itu ya, dalam hal apa ini Kang? Jadi sampai dengan kemarin terakhir ya adanya di tahap 1. Bukan, jadi pertama kan sebelum bergulirnya pelaksanaan PPDB itu kan kita sudah diminta untuk masuk di dalam sistem yang namanya kan PPDB online. Oh, swasta nih? Iya, swasta itu. Kalau SMA, SMK negeri kan sudah pasti ya. Sampai dengan kemarin itu dari teman-teman swasta khususnya di Kabupaten Cirebon itu masih belum berani untuk memanfaatkan, ya, karena ada sesuatu ketakutan tersendiri gitu ya dari mereka-mereka. Kenapa ini ya? Ya, salah satunya adalah kekhawatirannya mungkin, apa? Ya, kekhawatirannya jadi gini. Kekhawatirannya bahwa ada keinginan dari teman-teman
swasta itu bahwa apabila sudah masuk ke dalam Sistem? pendaftaran online, pengennya itu dikunci gitu loh Mas. Di lock sehingga tidak bisa si anak itu nanti masuk di tahap kedua. Jadi misalnya gini, pada saat tahap satu itu ada namanya misalnya jalur aspirasi lewat KETM. Nah itu kan ada di antara pilihannya kan mungkin negeri swasta. Nah setelah pilihan swasta itu harapan kita tuh di lock sehingga kita bisa mengambil data itu. Nah tapi kenyataannya itu yang pernah terjadi itu bisa daftar di tahap 2. Oh. Jadi di tahap satunya itu Jadi ini kekhawatiran ya, dari dikosongkan gitu. Jadi sekolah swasta. Iya, gitu. kita sudah sudah berbangga, wah saya nanti dapat segini siswanya gitu. Nyatanya udah kalkulasi, ya, begitu ternyata pada hilang. Nah, pada saat daftar ulang itu tidak ada. sering kejadian demikian, Kang? Tahun kemarin itu terjadi. Oh. Nah, tahun sekarang juga. Tapi hal itu sudah dilakukan oleh FKSS kita ke KCD 10. sudah menyampaikan baik di tingkat provinsi maupun di ini, tapi ternyata sistemnya itu tidak sistemnya masih belum ke arah sana gitu. Jadi kalau kita kan harapannya bahwa sistemnya bisa di lock sehingga itu adalah memang benar-benar hak kita gitu. Hak swasta gitu. lah. Itu kekhawatirannya swasta. begitu Iya. ya. Sehingga Pak ya kemarin saya juga komunikasi dengan ketua forum yang di Kota Cirebon. Sama. Juga sama. Oh. Semua SMA swasta di Kota Cirebon di kota juga dan tidak kabupaten ada, berarti tidak ada ya yang sama lah ya. Walaupun di tingkat Jawa Barat itu ada beberapa yang ikut. Baik. Oke. Dan apa yang sudah dilakukan oleh FKSS Kabupaten Cirebon dan akan dilakukan? Tapi tahan dulu ya. Saya ke Ibu Mut nih sebagai praktisi pendidikan dan juga sebagai staf pengajar di SMA Mandiri ya Bu ya. Ya di SMA Mandiri Kabupaten Kedawung ya, Kabupaten Cirebon. Ibu Mut, Anda sebagai praktisi pendidikan, Anda melihat PPDB ya. Ini topiknya PPDB di mata forum kepala SMA swasta ya, FKSS di Kabupaten Cirebon. Menurut Anda pelaksanaan PPDB yang tahap 1 dan ini kan tahap kedua nih, seperti apa sih? Ya, silakan. Untuk pelaksanaan tahap 1 sih, kalau memang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kemarin untuk tahap 1 dilaksanakan sesuai prosedur, alhamdulillah ya lancar ya. Cuman memang tidak ada pilihan swasta itu seperti apa yang dikatakan ketua forum tadi, bahwa kepala swasta itu belum berani untuk masuk itu karena di dalam pelaksanaan PPDB itu anak tidak milih sekolah swasta pun sudah bisa melanjutkan ke pendaftaran berikutnya. Jadi misalnya gini, anak pilih pilihan 1 negeri, pilihan 2 negeri, nggak usah pilih ke pilihan ketiga, itu sudah bisa dia untuk tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya itu dia udah bisa ngisi untuk yang persyaratan-persyaratan. Oke. Seandainya sistem itu dilaksanakan dikunci ya, pada saat dia nggak milih pilihan ketiga itu tidak bisa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, kemungkinan swasta itu bisa aktif di dalam. Oke, tahan dulu nih Ibu Mut ya, saya ke Parus kembali nih. Parus, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Mut ya, ini hal ini ya, ini kan kejadian tahun kemarin ya. Nah di tahun ini bagaimana kira-kira hal itu tidak terulang? Nah Pak Kang Rus ini sudah menyampaikan hal ini ke KCD 10 gitu dengan ketua FKSS kota gitu misalnya. Iya, jadi sebenarnya kan kita sudah sering komunikasi ya, sampai dengan kemarin itu memang kita sering menanyakan ini gimana sistemnya bisa di lock enggak gitu, dan ternyata dari yang kita dapatkan itu tidak ada jaminan untuk ngeloknya gitu loh kan. Jadi istilahnya ya udah nanti saya coba dulu istilahnya komunikasi dengan bagian pelaksana sistemnya gitu. Dan ternyata kemarin yang pelaksanaan itu memang seperti itu. Jadi masih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 banyak yang kosong itu masih bisa jalan. Gitu. Nah, harapan kita kan sebenarnya semuanya terisi gitu. Terisi ya, gitu. Begitu pilihan ketiga itu tidak ada isinya, maka tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu. Harapan kita seperti itu. Nah, ini juga harapan dari teman-teman kepala swasta ya, khususnya mungkin di Kabupaten Cirebon, ya mungkin di KCD 10 ataupun di Jawa Barat juga. Harapannya adalah yaitu tadi kita
berani masuk ke dalam sistem ya dengan tapi dengan syarat itu dengan ya. syarat itu. Karena Baik. kemarin itu setelah saya ngobrol ya dengan beberapa kepala sekolah swasta itu, mereka beranggapan ya percuma kita ikut ke sistem masuk juga. sistem juga Iya, ya. kalau misalnya Tetap di pilihan bisa. ketiga itu dikosongkan bisa gitu. Buat apa katanya Baik, kita baik, ada di baik. sana. Ibu, ini tahun kemarin katanya kejadian demikian. Tahun sekarang pun juga terulang ya hal demikian. Menurut Ibu sebagai praktisi pendidikan ini harus seperti apa sih gitu, Bu? Sebetulnya ya Mas ya, meskipun kita tidak ikut di sistem online itu, di tahap kedua ini kalau memang sekolah negeri itu konsekuen, Konsisten, konsekuen ya? lah dengan sistem yang ada, misalnya bahwa di tahap kedua ini kan sesuai dengan zonasi. Kalau pada saat pendaftaran misalnya setelah pengumuman itu, meskipun pendaftarnya kurang, dia tidak membuka lagi, kemungkinan besar sekolah swasta tetap bisa kebagian siswa. Tapi permasalahan yang kita hadapi untuk tahun yang dulu itu, pada saat setelah pengumuman tahap kedua, karena ada beberapa sekolah yang kurang dari kuotanya, mereka buka lagi dengan sistem offline. Ya, Nah, ya. itulah yang mengakibatkan sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Cirebon terutama itu banyak yang kekurangan siswa karena sekolah negeri pun tidak konsekuen seperti itu. Beda dengan 3 tahun yang lalu ya Pak Rus ya. 3 tahun yang lalu itu pertama kali dilakukan sistem online, kemudian setelah pengumuman sudah tidak dibuka lagi offline, memang ada sekolah swasta yang kekurangan, tapi pemerintah itu berlaku tegas tidak membuka lagi. Sehingga yang tidak diterima di tahap 2 itu mereka lari ke swasta semua. Swasta, Dan ya. alhamdulillah pada saat itu 3 tahun yang 3 tahun yang lalu berarti. sekolah swasta banyak yang kebagian siswa. Jadi nah itu harapan kami nanti di tahap kedua ini, kan nanti pengumuman tanggal Baik. 6 ya, pendaftaran terakhir sampai tanggal 30. 6 Juli ini. 6 Juli. Jadi pengumuman tanggal 6 Juli, kami dari sekolah swasta berharap kepada sekolah negeri ya konsekuen. Jangan Kalau membuka offline jangan ya. membuka offline. Jadi kasihan sekolah-sekolah swasta itu yang Baik. terutama yang berada di sekitar kabupaten perbatasan dengan kota itu Gitu, kan baik. banyak Baik. sekolahnya. Jadi ini gitu. konsistensi dan konsekuen ya. Konsekuen Intinya dari gitu. Saya kembali ke Kang Rus nih. Kang Rus, ini hal ini sudah disampaikan ke FKSS provinsi gitu. Sebenarnya pada saat kemarin kongres juga ada beberapa apa istilahnya ajuan-ajuan yang disepakati oleh forum, karena kebetulan waktu di kongres saya masuk di tim berkaitan dengan PPDB. Ya salah satunya usulannya itu tadi bahwa sistem adanya law, kemudian adanya konsekuensi, tidak ada pembukaan, kemudian barangkali yang lebih ini lagi adalah bahwa untuk teman-teman yang ada di negeri itu kapasitasnya jangan selalu nambah gitu. Jadi nambah rombel. Iya, rombel gitu ya. Itu kan akan, Iya, makanya kan pernah ada di berita di Iya, koran akan ketika berpengaruh, itu gitu. jangan dibuka lagi offline katanya ya. Oh gitu. Karena dengan adanya tambahan rombel dari teman-teman SMA negeri Baik. itu akan berpengaruh kepada Swasta ya. Swasta. Baik. Oke, tahan dulu nih Bu Mut dan juga Kang Rusmadi dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya baca 2 WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Kula. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Kula adalah Salim katanya ya. Ini di salah satu staf pengajar di Panguragan, di staf pengajar di salah satu SMA swasta ya di Panguragan. Apa yang tadi disampaikan oleh narasumber memang betul adanya. Terkadang kami setiap bulan akhir Mei, Juni, Juli itu jantung saya berdebar katanya ya. Jantung saya berdebar berkaitan dengan pelaksanaan PPDB. Dapatkah swasta mendapatkan murid? Itu setiap tahun katanya Setiap ya. tahun, ya. Jantung saya berdebar.
Bukan hanya saya, tapi mungkin juga staf pengajar yang lain. Intinya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di FKSS ini saya mendukung penuh. Ya, ini dari Salim, salah satu staf pengajar sekolah swasta di Panguragan. Satu lagi nih, Kang Rusmadi dan juga Ibu Mut ini dari Mas Denny di Palimanan ya. Juga ini sama seperti Pak Salim. Pak Denny juga ini lagi nonton Selamat Pagi Cirebon. Juga ini kalau Pak Salim tadi di sekolah, mungkin panitia PPDB Pak Salim ini. Iya, kalau Pak Denny ini dari rumah Kang ya. Ini di Pengampon Kang. Pengampon ya, Kelangenan ya. Pokoknya daerah situ lah, ini di Pengampon Kelangenan. Nah, juga ini berpendapat sekolah swasta pun saya pikir, karena saya juga katanya ngajar juga di SMA swasta ya. Sekolah swasta pun saya pikir harus meningkatkan kualitas ya, agar bisa bersaing dengan negeri. Dan tidak sedikit sekolah swasta juga yang memiliki prestasi katanya ya. Nah, maka saya berharap slogan dimanapun sekolah sama itu bukan hanya slogan katanya ya. Ini betul-betul harus direalisasikan. Jangan hanya sebagai gincu saja katanya ya. Terima kasih dari Denny di Pengampon ya, Kelangenan. Kang Rusmadi menanggapi 2 WhatsApp yang masuk ini. Ada dari Pak Salim di Panguragan, kemudian Mas Denny di Pengampon, Kelangenan. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Salim dan Mas Denny. Jadi kami semua juga memang sangat berharap ya adanya dukungan dari rekan-rekan yang di swasta khususnya, dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Denny itu ya memang benar gitu. Dan Kang Salim juga ya, Pak Salim juga yang berdebar itu. Berdebar. Hampir semua sekolah swasta. Hanya akhir Mei, Juni, Juli ini berdebar katanya ya. Karena ya dari forum sendiri itu harapannya adanya suatu perubahan ke depan ya. Karena kita juga memikirkan rekan-rekan yang mengajar di swasta, lebih khusus lagi untuk rekan-rekan yang punya sertifikasi. Karena kan kalau teman-teman yang mengajar di swasta yang sudah punya sertifikasi itu banyak sedikitnya siswa dan rombel itu akan mempengaruhi terhadap jumlah jam yang akan didapatkan gitu. Ya, jadi kita sangat istilahnya sangat berharap sekali tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Matiro bahwa adanya komitmen, konsistensi daripada aturan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Mari kita sama-sama jalankan gitu kan. Ya, sama-sama gitu jalankan, sama-sama untuk mematuhi apa yang sudah menjadi ketetapan bersama gitu. Karena ya kita juga tidak akan banyak meminta lebih lah kepada pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan. Ya, kita hanya meminta bahwa mari kita sama-sama komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, sehingga teman-teman swasta juga tidak selalu deg-degan di tiap kata Pak Salim di tiap akhir Mei, Juni, Juli gitu. Karena biasanya kenapa sampai deg-degan itu biasanya ya di awal yang sudah daftar banyak, begitu masuk masa pengenalan lingkungan sekolah itu banyak yang tidak ada, hanya daftar namanya saja gitu. Banyak begitu kan? Iya. Itu yang sering terjadi di rekan-rekan kita di swasta. Begitu di absen, ini kemana, begitu ditelepon sudah diterima di sekolah. Bahkan ada yang satu kelas bisa hilang. Wah, ini pengalaman ini. Iya. Satu kelas Jadi bisa benar gitu, di Mandiri begitu ada. Iya, ada juga. Ada. Ada beberapa, ya ada satu sekolah yang memang sekolahnya besar ya, itu sampai satu kelas 30 siswa hilang pada saat dibuka pendaftaran online. Iya. Kalau harapan dari Ibu Mut sendiri terhadap pelaksanaan PPDB ya tahun 2022 ini, seperti yang tadi diungkapkan oleh Kang Rusmadi, ini sebetulnya sudah terjadi dari tahun yang lalu ya, apa yang tadi kita perbincangkan dari awal itu. Harapannya kalau maksudnya kita bisa komparasi, kita bandingkan gitu ya dengan misalnya tetangga kabupaten, tetangga provinsi, bagaimana gitu Bu? Kita sangat berharap ya, ini kan pengumuman tahap kedua belum. Yang namanya sekolah swasta itu kan kita sama-sama mendidik anak bangsa. Tidak hanya sekolah negeri yang mendidik anak bangsa. Justru kami dari sekolah swasta itu kerja keras di dalam mendidik anak. Karena anak-anak yang masuk di sekolah swasta itu luar biasa. Dan
kami sudah dititipin sama orang tua itu ya kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak. Jadi harapan kami kepada pemerintah terutama Dinas Kabupaten Cirebon di dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tahap kedua ini ya tolong konsekuen dengan aturan yang sudah ada dan perhatikan sekolah swasta juga. Kalau kita lihat di provinsi pokoknya yang di salah lain, satu di provinsi. salah satu provinsi ya, kita kan perbatasan dari Jawa Tengah dengan Jawa Barat mungkin tetangga. Di sana pelaksanaan PPDB itu ya dia melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada, sehingga sekolah swasta itu tetap berjaya di sana, tetap hidup, tidak seperti di Jawa Barat atau terutama di Kabupaten Cirebon itu ada beberapa sekolah sampai akhirnya gulung tikar atau tutup ya, atau tutup karena tidak mendapatkan siswa. Jadi saya sangat berharap atau kami sangat berharap itu konsistensinya di salah satu provinsi itu apa gitu misalnya di sana akhirnya sekolah swasta tetap survive, iya, tetap jadi bertahan. Ini, pada gitu. saat Apa itu? setelah pengumuman tahap kedua itu memang sudah tidak diperbolehkan untuk membuka pendaftaran lagi meskipun sekolah tersebut kekurangan siswa karena sudah komitmen bahwa di tahap kedua ya sesuai dengan pendaftar. Kalau memang dia kekurangan siswa ya nggak masalah, itulah yang didapatkan sehingga tetap memperhatikan yang swastanya itu. Jadi swasta di Jawa Tengah atau Jawa yang lain itu tetap eksis karena seperti itu caranya. Jadi kami sangat berharap ya sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Cirebon itu bisa kembali lagi seperti dulu, bisa sama-sama kita mendidik anak bangsa baik negeri maupun swasta itu kan tidak ada bedanya. Jadi itu harapan kami, mudah-mudahan setelah pengumuman tahap kedua ini ya sama-sama lah kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu ya, oke. Dan saya kembali ke Kang Rusmadi nih. Kang Rusmadi, ini berkaitan dengan yang tadi diobrolkan ya dari awal. Ini langkah terdekat yang dilakukan nanti akan dilakukan oleh FKSS Forum Kepala Sekolah SMA Swasta ya. Ini apa gitu? Kemudian di Jawa Barat pun FKSS Provinsi juga hal ini apakah sudah ada masuk ke sana persoalan ini atau nanti menunggu dulu misalnya dari FKSS Provinsi. Kang Rus, tapi tahan dulu ya. Kang Rusmadi dan pemirsa, ada satu lagi WhatsApp yang masuk nanti akan saya baca lagi dan selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda ingin bergabung di line telepon 0231 482138. Pemirsa, session yang terakhir ini bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan atau opini Anda juga melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini satu lagi yang masuk dari Ibu Daimah ini di Losari ya, tepatnya ini sebagai guru juga di madrasah alia swasta ya, di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Losarinya Jawa Barat ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, berulang kali katanya ya. Ya, berulang kali sekolah-sekolah swasta ini boleh dibilang katanya dikibulin ya. Ya terbukti dengan tidak konsistennya ya aturan yang ada. Jadi saya sebagai salah seorang staf pengajar atau guru berharap sih itu tidak ada pembukaan offline terselubung. Ya offline yang tidak resmi katanya ya. Nah, ini juga harus forum kepala sekolah SMA swasta pun ini harus, usulan saya katanya ya, kalau betul-betul menemui demikian ini harus melaporkan ke KCD 10 ya. Terima kasih, ini dari Ibu Daimah. Kang, silakan Kang. Ya, terima kasih dari Ibu Daimah. Jadi memang insya Allah ya kita dari forum yang ada di Kabupaten Cirebon
selalu koordinasi juga dengan forum yang ada di Jawa Barat, ya, berkaitan dengan pelaksanaan PPDB ini. Kalau memang ada istilahnya penyimpangan-penyimpangan ataupun hal-hal yang di luar dari juklis yang sudah disepakati bersama, ya kemungkinan besar kita juga akan ya minimal melayangkan protes lah ke dinas terkait, terutama kalau di Kabupaten Cirebon kan masuknya ke KJD 10. Ya, insya Allah kita akan selalu komunikasi ke sana dan kita akan coba untuk kumpulkan bukti-buktinya. Ya, karena kita juga tidak bisa istilahnya ya, asal ini kesana, aja ya, asal istilahnya asal tidak ada bicara bukti gitu ya. Asal bicara tanpa bukti kita juga tidak akan bisa gitu. Jadi kalau memang ada temuan-temuan seperti itu di PPDB tahun sekarang, ya insya Allah nanti kita akan coba cari bukti-buktinya. Nanti kita juga akan koordinasi dengan KCD di wilayah 10, ya, dengan kepala KCD-nya bahwa ada hal seperti ini. Ya, mangga istilahnya. Tapi sering juga Kang, FKSS dalam hal ini secara kelembagaan, secara organisasi berdialog misalnya dengan KCD 10 gitu, berkaitan dengan hal ini. Yang tadi kan temuan-temuan itu jadi rahasia umum itu ketika yang tadi Ibu Daima bilang bahwa ada offline yang tidak resmi gitu ya. Iya gitu. Ini sudah disampaikan juga kan? Sudah tahu mereka? Sebenarnya sih kita sendiri sebelum pelaksanaan PPDB juga sering, ya istilahnya sering sowan ke sana, ke KCD, sering koordinasi dengan KCD berkaitan dengan hal seperti ini. Ya cuma itu tadi, barangkali apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di luar sana memang bukti-buktinya kurang begitu kuat dan valid ya, sehingga untuk ditindaklanjuti lebih juga kita tidak bisa ke arah sana gitu. Makanya harapan dari kita semua, kalaulah memang ada temuan-temuan seperti itu, ya mari kita sama-sama kumpulkan bukti-buktinya, nanti kita menghadap ke KCD khususnya yang di wilayah 10, kita sampaikan ini loh buktinya. Nah, kita minta, ya kasarnya minta pertanggungjawaban dari beliau gitu, bahwa teman-teman swasta. Tapi selama ini sudah ada Kang informasi, kemudian sudah cukup bukti disampaikan ke KCD 10? Kalau informasi-informasi yang ada sih sudah kita sampaikan. Termasuk, cuma buktinya ini ya? Ya, termasuk apa istilahnya, barangkali bukti-bukti yang ada itu memang kurang kuat. Ya, sebagai salah satu contoh kemarin itu kan, di tahun kemarin itu kita dapat surat apa ya, daftar anak-anak yang masuk ke sekolah kita, kemudian lewat jalur KETM. Tapi begitu kita cek di sekolahnya, ternyata nama itu dari misalnya dari 12 itu yang ada di sekolah kita hanya 3. Nah, sisanya kan kemana gitu loh. Padahal itu jelas-jelas. Iya. Itu berapa gitu, berapa anak gitu Kang waktu itu? Ya antara 5 anak, 5, 6 gitu, udah nggak ada gitu. Karena dari daftarnya juga tidak banyak. Ya di sekolah itu paling istilahnya yang dari jalur KETM itu ada yang dapat 6 dan sebagainya. Tidak banyak sekali. Oke, tahan dulu ya Kang Rus, saya kembali ke Ibu Mut nih. Ibu Mut, Anda sebagai praktisi pendidikan kan menginginkan bahwa sekolah swasta juga tetap eksis, ya, setiap tahunnya tidak berdebar, setiap akhir Mei, bulan Juni dan juga Juli gitu ya. Ini yang tadi disebut disampaikan oleh Pak Salim tadi di Penguragan ya. Jadi ini tetap sekolah swasta pun tetap survive, tetap hidup, tetap eksis gitu ya. Nah, jadi Anda sebagai praktisi pendidikan menginginkannya apa gitu? Kami sangat berharap program ini bisa ditonton langsung oleh pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama oleh dinas atau KCD yang ada di KCD 10 ya, yang ada di Cirebon. Mudah-mudahan nonton acara ini, Mas, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kami rasakan itu didengar langsung. Bahwa kita setiap tahun mengalami deg-degan di bulan Mei, Juni, Juli itu hampir semua sekolah swasta seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini kan kebagian murid nggak sih? Nah, gitu ya. Kita tiap tahun, aduh ini kebagian murid nggak ya, kebagian murid nggak, hampir semuanya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kan belum pengumumannya, belum pengumuman. Pas ini ada acara talkshow seperti ini, pemerintah dari KCD 10 nonton, mudah-mudahan bisa berimbas dengan hasil pengumuman nanti. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ada perubahan, ada efeknya. Jadi kita didengar, kemudian terhadap aturan-aturan yang sudah ada itu dilaksanakan secara konsekuen. Ibu Mut, kemudian juga Kang Rusmadi ini juga menyuarakan sebetulnya mereka itu sama
podo wae itu Iya. sama katanya yang disampaikan oleh narasumber di RCTV itu gitu dengan kami-kami di sekolah swasta kan begitu Ibu? Iya, Heeh. sama Iya, sebenarnya. kan? Iya. Mungkin suaranya sama lah ya. Iya, suaranya sama Walaupun kan. redaksinya berbeda gitu Iya, ya. sama, Heeh, intinya sih sama heeh, seperti itu. Jadi harapannya ya sekolah swasta yang ada di Kabupaten Cirebon itu tetap eksis seperti yang dulu, itu harapan kami seperti itu. Oke, kangen nggak seperti yang dulu, Bu? Aduh, kangen sekali. Kalau dulu siswanya banyak, itu enak, kita mau ada acara apa itu, milih siswa itu gampang Oh, karena 10 tahun banyak. yang lalu? Iya. Atau 7 tahun yang lalu masih? Saya tuh pertama kali ngajar di Mandiri tahun 96 ya, tahun 96. Itu dengan murid siswa yang banyak sehingga kalau ada kegiatan apa itu kita Bisa tidak milih. kesulitan di dalam pemilihan siswa. Nah, kalau sekarang ya mungkin hampir semua swasta kalau ada olimpiade atau apa ya susah di dalam pemilihan siswa yang Mau dilibatkan. yang mau dilibatkan karena keterbatasan dari SDM-nya itu. Ya, mudah-mudahan mulai tahun ini dengan kita berbicara seperti ini ada efek yang lebih baik Ada terhadap efek, dan sekolah jangan lupa swasta. konsistensi itu Iya, ya. konsistensinya itu. Oke, saya ke Kang Rusmadi nih. Kang Rusmadi juga kangen mungkin ya ketika mungkin ngajar banyak siswanya, banyak muridnya gitu ya. Oke, dan FKSS dalam waktu dekat apa kegiatannya, Kang? Jadi Kegiatan. insya Allah lah dalam waktu dekat itu yang pertama kita memang selalu tetap koordinasi dengan KCD wilayah 10 ya, kemudian yang kedua kita juga akan selalu koordinasi dengan anggota daripada FKSS ya. Biasanya kita tuh di akhir PPDB ini kita akan mencoba mendata misalnya dari sekolah A dapat berapa, Berapa siswa? sekolah B dapat berapa, semuanya itu, dan itu juga kita laporkan ke FKSS tingkat Jawa Barat. Ya, sehingga grafik daripada siswa yang masuk di sekolah swasta itu se-Jawa Barat bisa dipantau. Nah, kemudian yang terakhir barangkali kami juga selalu koordinasi dengan sesama ketua forum baik yang ada di Kuningan maupun yang ada di Kota Cirebon. Ya, untuk selalu istilahnya apa ya? Berperan aktif lah di dalam kegiatan PPDB ini. Dan kita selalu untuk tetap komunikasi dengan KCD wilayah 10. Oke, itu kan kegiatan di PPDB ya. Kalau kegiatan di luar PPDB, ini pertanyaan terakhir saya ke Kang Rusmadi itu apa gitu? Di luar kegiatan PPDB, biasanya rutin itu. Jadi apa itu? Kalau kita di forum sih biasanya kita sudah rutin tiap 2 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan teman-teman Baik. yang ada di SMA. Ya. Dan itu tempatnya juga Selalu berpindah-pindah? Iya, kita pindah-pindah di SMA-SMA yang merupakan anggota daripada FKSS ini. Tujuannya apa? Tujuannya kita ke sana untuk minimal apa ya? Ada sedikit sharing lah dengan sekolah yang kita datangi. Itu barangkali ada ide-ide dari teman-teman yang lain yang bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah yang kita jadikan tuan rumah. Sehingga sama-sama tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Denny ya, bahwa kita harus meningkatkan kualitas swasta itu ke situ arahnya gitu, sehingga jangan sampai ada istilah bahwa ya pantasan aja sekolah swasta tidak dipilih karena kualitasnya nggak ada. Nah, itu kita juga tidak mau. Baik. Jadi kita memaksa kepada anggota daripada forum untuk lebih meningkatkan lagi. Dan sayang sekali nih Ibu Mut, Kang Rusmadi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Ibu Mut dulu, closing statement. Pesannya apa nih berkaitan dengan PPDB untuk pemirsa di rumah? Silakan. Atau untuk pemerintah atau KCD atau penentu kebijakan. Silakan. Untuk pemirsa di rumah terutama yang namanya sekolah tidak harus di negeri, dimanapun sekolah yang penting adalah komitmen di dalam sekolah itu, kemudian konsekuensinya apa di dalam memilih suatu sekolah. Jadi tidak harus di negeri, swasta pun akan bisa mengantarkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terutama KCD 10, tolong perhatikan sekolah swasta sehingga sekolah swasta tetap eksis seperti yang dulu. Itu harapan kami dari swasta. Baik, oke. Kang Rusmadi, closing statement. Singkat saja, Kang. Silakan. Pemirsa daripada RCTV yang terhormat, bahwa
harapan dari FKS Kabupaten Cirebon yaitu adanya saling komitmen. Ya, kita tidak terlalu berharap lebih lah istilahnya, dan intinya mari kita sama-sama komitmen dengan aturan yang kita sepakati bersama. Insya Allah ya, rekan-rekan swasta di akhir Juni ini tersenyum, tidak deg-degan lagi, Tidak berdebar. Ya. Oke. Insya Allah tersenyum. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Rusmadi, Ibu Muatiro ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Dan saya juga haturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp pemirsa interaktifnya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.